Semua anak saya pernah ajakin. Oh ya? Iya. Tujuannya apa, Mang? Merasakan apa yang pernah saya rasakan dulu. Karena saya dulu pas diajakin sama ayah saya, naik itu seneng. Udah kurang bantu itu. Halo, ketemu lagi. Hari ini ada Tito Sumarsono. Pasti. Maaf, anak lama. Anak lama. Anak lama. Tito, kita kenal tapi orang can apal ngaran lengkap. Nanya. Di sini mah namanya Tito Tapi the Twig. Orang Sunda selalu gitu loh. Kenapa? Hah? Kenapa? Selalu nggak peduli sama nama lengkap gitu. Ya buat apa gitu? Kadang-kadang ya udah nama panggilan aja udah cukup gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu juga nama asli dia siapa. Nggak perlu tahu juga. Selalu gitu. Jadi nggak perlu tahu nih. Nggak Harus dong. perlu. Tito siapa sih asli namanya? Tito Afrianto. Afrianto. Lahir bulan Mei dong. Afri. Desember dong. Jokes bapak-bapak satu keluar. Tito Afrianto. Afrianto. Tapi orang kenalnya tuh siapa sih? Tito apa sih? Tito aja. Tito the Twig mungkin atau Tito Enggak lah, enggak ada. dari image lamanya, bisnis lamanya mungkin. Enggak ada. Masa sih? Kalau orang umum ya taunya Tito aja. Tito. Ada sih circle tertentu taunya bukan Tito. Nanti. Enten. Gak apa-apa, Enggak, kita orang- bip. Orang teman SMA yang dekat itu panggilnya Otit. Otit dibalik. Dibalik. Tito jadi Otit. Oh Itu aja. iya. Yang lainnya enggak ada. Pokoknya kenal di sini mah Tito aja ya. Tito aja. Cukup ya. Jadi ada Tito, ada saya Sony. Hari ini kita lagi ngobrol. Kita ada di satu program namanya Diobral. 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 Buat yang pernah ngeliat kita di obrolan sebelumnya, kita ada di ngobrol di studio. Kita ngobrolin banyak hal. Dan Diobral ini adalah satu program. Kita pengen ngobrol. Obral ini sebenarnya singkatan dari di obrolan malam lelaki. Iya. Ya. Berawal dari terinspirasi dari Sesuatu yang tidak disengaja. Kita ngobrolin ngalur ngidul. Iya, betul. Kita ngobrolin salah satunya tentang apa? Hal-hal yang di luar nalar. Di luar nalar. Nurul. Obrolan ini biasa terjadi di jam 1 pagi. Iya. Saat beberapa menjelang subuh. Saat beberapa cowok berkumpul di rumah salah satu temannya. Iya, betul. Selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Obrolannya mulai dari sesuatu yang sifatnya apa? Pacar, Ya. hubungan, gebetan. Entah kenapa di jam 2:30 kita mulai religius saat itu ya. Tapi versi kita. Versi kita Cocok logi. religius yang apa ya bisa dibilang juga ya tidak bisa dijadikan patokan secara apa sih namanya, secara empiris lah ya. Betul, karena kita bukan guru agama. Bukan guru agama. Experience kita juga sebatas itu, bukan ilmuwan juga. Seneng aja. Pasti pernah ngalamin kan, kumpul di rumah temen, ngobrol-ngobrol, semuanya kita bahas. Nah, itu yang mau kita angkat di obral ini. Ya. Kita obrolan laki-laki, khususnya di saat subuh. Di saat menjelang subuh. Menjelang subuh. Pas subuh tidur. Tidur. Beberapa teman masih jahil. Masih ngerjain, muka dicoret-coret. Iya. Kaki dibakar. Maaf, gimana? Sebentar. Kaki dibakar? Iya, pakai korek. Pakai korek apa? Tidur? Iya, kakinya, telapak kakinya itu loh. Oh, dipanasin. Iya, dipanasin. Terus tahu-tahu, gitu kan? Oh iya. Saya kaget tadi. Kaki Kalau dibakar. Celana jeans itu loh, dipanasin. Iya, dipanasin. Iya. Anarkis ya Atau bercandanya ya. Dibuka, dijek-injekin. Pernah ngalamin? Sakit. Paling sebel. Iya. Tapi itu memang biasa obrolan cowok ya. Iya. Entah kenapa cowok tuh kalau ngobrol kita tuh mungkin ini yang membedakan cowok dan cewek kalau ngobrol kali ya. Cowok tuh kayaknya lebih liar aja ya nggak sih? Iya. Jadi ini juga bisa dijadikan referensi buat cewek-cewek yang selalu penasaran apa sih yang dilakukan cowok-cowok kalau lagi pada ngumpul gitu. Enggak, kita nggak nakal. Otak kita aja yang nakal. Ngobrolnya kesana kesini. Iya, betul. Tapi ya di situ aja gitu kan ya. Cuman gitu doang. Gitu doang. Berani setelah itu eksekusi? Enggak. Kita cukup ngerasa udah di situ. Boys will be boys obrolannya gitu. Nah, makanya obrolan kita nih akan luas banget nih. Ya. Kita ngobrolin tentang banyak hal yang mungkin termasuk sesuatu yang sensitif. Betul. Tapi angle kita, sekali lagi kita bukan menggurui, bukan apa. Kita ngobrol aja. Ya. Gitu. Dan tidak menjadi pembenaran juga. Betul, karena siapa sih kita? Kita cuman orang yang sedang nyari follower sama subscriber. So. Oh, terlalu jujur ya? Jangan. Nah, Baking. enggak lagi. Akhir-akhir ini lagi Mang Tito, lagi males ngelihat sosmed. Isinya tuh tiket war. Kita ngomongin soal Coldplay kemarin tuh.
Coy, sampai akhirnya di Singapura dibikin 6 hari ya kalau nggak salah ya. 6 hari. Buatnya 4 ya? Jadi 6, coy. Gila. Kayak gue pikirin yang dapat hari ke-6 itu Chris Martin kan kayak udah males kali. Masih ada suaranya dia. Siapa tahu nyanyi Pemeran pengganti ya. Bisa jadi Backing vokalnya yang jadi nyanyi. betul. Kayak kemarin Argentina Messi-nya nggak datang, ini Coldplay, Chris Martin-nya nggak ada. Bisa jadi dong. Bisa jadi. Atau nyanyi pakai infus. Tapi 6 hari. 6 hari capek dong. Pernah nonton konser ini kan di luar? Belum. Di luar belum. Di Lusan. Rata-rata di Indonesia. Di Indonesia. Kemarin tiket war tapi Coldplay. Udah malas karena gini. Karena tahu mainnya di GBK dan pernah nonton bola di GBK, jadi nggak mau. Apa alasan kenapa nggak suka nonton di GBK? Ini subjektif aja. Ya karena saya tuh kan kurang nyaman berada di tempat yang gerah. GBK tuh gerah. Itu kan terbuka atasnya. Ya harus dicoba. Tapi gerah aja. Gerah. Jakarta kan gerah. Ya. GBK lebih gerah. Di tribun di bawah festival itu gerah. Karena crowded-nya itu ya, Iya. kerumunannya. Iya. Jadi kan ya anginnya kurang angin lah istilahnya lah. Aha. Sirkulasi anginnya nggak besar gitu. Untuk diadakan konser. Ya apalagi konsernya puluhan ribu orang. Ya sih, terakhir saya sana tuh Terakhir saya kan nonton final tuh Apa Persib tuh? lawan Sriwijaya atau lawan apa ya dulu? 2014. Piala Presiden. Oh, Piala Presiden, beda. Itu penuh banget tuh. Waduh, dan Gak nyaman. makanya pas istri saya maksa-maksa pengen nonton juga, saya nggak mau. Mendingan sok cari tiket yang di luar sekalian gitu. Oh, karena tahu bukan apa-apa, takut gak nyaman. Iya, udah bayar mahal, nggak nyaman buat apa? Tuh. Singapura 6 hari nih, nggak nyari. Panas juga Singapura. Iya sih. Iya. Buat yang berpikir Singapura, wah sejuk. Oh tidak, Iya. Singapura tuh panas. Kemarin saya tawarin kalau mau yang di Melbourne ya, di Ada Sana di Perth. Perth ya? Perth. Kalau mau, saya bilang di Perth. Istri saya nggak mau kejauhan di sananya. Hah? Males. Ya nggak naik kuda juga dong, kalau naik kuda jauh. Ya, saya tawarin naik sepeda. Pertimbangkanlah. Jadi nggak juga. Akhirnya enggak, kayak milih enggak. Milih enggak lah. Jadi Coldplay skip. Skip. Padahal suka. Suka lah. Suka dengerin. Meskipun nggak hafal semua lagi. Iya. Dan nggak hafal semua personil kan. Ini Chris Martin and Friends kalau. Mungkin juga nama personilnya baru hafal sekarang. Iya kan, cuma satu. Sama kayak Maroon 5, Adam Levine and Friends. Kita nggak tahu sisanya. Saya tuh penggemar semua jenis lagu yang enak menurut saya gitu. Oke. Apapun jenis lagu itu. Jadi kadang-kadang ya saya nggak peduli aja siapa nama bandnya, Karena nama personilnya saya nggak peduli. Karena suka lagunya, dengerinnya gitu. Nah, kalau Coldplay Tapi efek dari nggak jadi nonton konser, apa namanya, konsekuensinya jauh lebih besar sih. Meskipun saya senang dengan itu. konsekuensi apaan nih? Konsekuensinya harus liburan, Pak. Syukuri. Harus liburan Ini. ke ya agak jauh lagi dari Perth ke sana lagi. Kalau nonton konser kan terukur, tiket sekian kali sekian. Nggak terukur. Makanya saya tahu itu lebih besar. Oh iya. Kemana jadinya? Liburan kemana? Pengennya ke New Zealand katanya. New Zealand. Tapi saya senengnya karena pakai camper van jalan dari West Island ke South Island ya. Oh jadi rencananya mau nyetir nih. Pas 10 hari lagi. Saya juga pernah itu ditawarin dulu, tapi di Aussie ke Great Barrier Reef. Camper van mahal ternyata. Saya di Australia pernah, tapi pakai mobil biasa bukan camper van. Kalau biasa tuh ini Kayak karnival. Grand Max. Siapa tahu? Grand Extra. Grand Extra. 1000 cc. Mungkin dulu nyaman. Waktu kita kecil, pilihannya cuma itu. Sekarang lebih banyak pilihan. Kita nggak ke sana. Ya siapa tahu mau jalan-jalan pakai Grand Max jarak jauh, nggak mau nih. Enggak. Belum. Iya kan namanya juga selera boleh dong. Nih ngomongin liburan nih, kita di desa nih, suasana apa sih nih? Suasana gunung nih. Ya sejuk ya enaknya. Gunung, di sana hutan, sebelah belakang nih hutan. Belakang hutan, di gunung-gunung. Ini apa sih nama tempatnya nih? Ini namanya The Twig Resto. The Twig Resto. The Twig Resto ini nuansa apa sih Sunda nih? Masakan Sunda. Sunda ya. Sunda. Dan ada di dataran tinggi. Ini jadi kayak suasana pedesaan gitu. Kadang-kadang suka ada suara tongeret. Nah, tongeret tahu suaranya kan? Peragakan. Karena gue juga Pancing tahu. Nggak ada. Tahu dibilangku. Gak ada yang bisa menirukan suara tongeret. Sok suara gogok, guk. Suara kucing meong, tongeret sok.
susah Tonggeret susah. Susah kan? Iya, Tonggeret. Bentuknya gimana sih? Pernah lihat Tonggeret? Saya belum Pernah lihat. Kayak gimana sih Tonggeret? Serangga aja. Kayak lalat. Lalat. Kayak kecil. lalat. Enggak. Oh, lebih gede. Bentuknya kayak lalat. Oke. Berkali-kali lipat lah bentuknya. Mungkin beribu-ribu kali lipat. Gede. Ya seginilah. Seukuran apa? Ya segini nih. Gede dong. Lumayan. Terus gede lalat. Gigit nggak sih? Nah, itu saya nggak tahu belum. Ini laki-laki jam 1 subuh emang ngomongin ini ya. Tonggeret itu gigit nggak sih? Pernah pegang. Tapi dia pernah di pohon. Iya. Nempel. Nempel. Suaranya itu karena kan ada tuh beberapa hewan karena gesekan sek Ini, gitu. dengerin nih. Ngik. Ada kan? Ngik. Ada. Oh, itu Tonggeret. Tonggeret. Oh, iya itu saya. Nanti kita tangkap ya. Enggak kayaknya. Penasaran Tonggeret itu hewan seperti apa? Dia kategorinya serangga ya? Serangga. Oke, dan ini karena memang biasanya Tonggeret ini ada di daerah yang banyak Di pohon, pegunungan. Pasti pegunungan. Dan Detwik Hutan ini lah, hutan. di hutan. Hutan. Dan Detwik ini adalah salah satu tempat yang menunya juga kafe yang enak nih, kopinya juga asik nih, Kang Tito. Bentar ya, seruput dulu. Kita seruput dulu lah biar menikmati sore. Tuh, ingat laki-laki kopi itu tanpa gula. Saya tanpa gula. Tanpa Tempat gula di tempat gula. Saya campur sih. Kopi itu enak kalau pahit. Saya udah merasakan pahitnya kehidupan. Jadi saya pengen yang manis tuh. Itu bener loh, katanya menikmati kopi dalam kondisi pahit itu adalah kopi yang sesungguhnya. Pernah berbisnis kopi nggak sih? Waktu itu belum ya? Pernah. Tapi ya dulu kan lagi zamannya. Dulu inget gak sih ada brand, sekarang juga masih ada sih. Apa? Edikti. Edikti tahu. Si Edikti. Dulu pas Edikti booming itu, saya sama teman saya tuh bikin, karena kan kemarin sebelumnya saya pernah ke Vietnam. Oke. Diajarin bikin resep Vietnamese coffee tuh. Oke, Vietnam drip. Si tekniknya. Vietnamese coffee. Oh. Yang diminum sama si Rebecca. Rebecca mana nih? Yang itu yang viral itu yang di kafe dibunuh pembunuhan yang kasih apa? Oh, cyanida. Cyanida. Oh, Itu iya, kan iya. Vietnamese coffee tuh. Nah, saya tuh di Vietnam tuh diajarin itu. Oke. Nah, resepnya kan saya bawa tuh. Saya bikin di Indonesia, terus teman saya nyobain, gimana bikinlah botolan. Oke. Terus dulu tuh ada apa ya? Yang acara kuliner tuh yang happening tuh apa ya? Pameran tuh. Pameran. Ya pameran kuliner gitu loh di mall-mall gitu. Keken. Ya. Oh, saya mau ngomong festival jajanan Bango. Maaf. Anaknya anak gurih. Anak di Keken. Terlalu Keken mana? Oh, Keken kan anak muda. Keken anak muda. Keken. Kan si Edikti selalu viral kan, Ya, selalu ya, banget. penjualan harian tuh bisa ratusan atau ribuan lah gitu. Saya jualan itu. Ya sehari kejual 200 gitu. Tapi akhirnya nggak berkembang. Saya udah bilang kan, saya bilang nih saya nggak bisa ngejalanin, kamu yang jalanin ya ke teman saya tuh. Alasannya apa dulu? Nggak bisa ngejalanin? Itu kan saya ada kerjaan yang lain. Oh, jadi nggak total di sana. Nggak bisa total, terus akhirnya ya udah terbengkalai ya udah berhenti. Tapi into nggak sih ke bisnis kopi? Dulu Kang Tito. belum happening itu ya, belum happening perkopian. Kopi itu tahun berapa sih kira-kira? 10 tahun terakhir lah ya, 57. Iya, dulu saya pas jualan pas mulai itu tahun 2012 atau 2013. 10 tahun lalu berarti kan? Itu belum terlalu happening ya, coffee shop ya? Kalau sekarang kan lihat di Google Map tuh Betul. kopi shop semua tuh. Di mana-mana. Dan semuanya gula aren. Jualannya sama. Iya, es kopi susu kan. Yes. Dulu kan belum se-booming, ada banyak cuman belum se-booming itulah gitu. Masih kopi shop lah judulnya, Oke. masih kafe gitu. Ya nggak akan tahu bakal kayak gini. Kalau tahu mungkin lanjut. Saya akan korbankan. Berarti artinya orang yang sudah pernah berbisnis belum tentu intuisinya pun tepat ya di semua hal ya. Iya, karena kan kadang-kadang intuisi kita juga ada benar ada salah kan. Iya. Tapi ya harus diasah terus. Tapi itu tergantung apa sih? Pengalaman pasti. Pengalaman. Maksudnya ngomongin pengalaman Mang Tito dulu, bisnis kopi harusnya bisa jadi pionir, tapi nggak serius. Ternyata sekarang sebesar ini. Nah itu kan berarti ada yang salah saat itu. Ada yang salah karena dulu itu saya kan berbisnis itu masih berdasarkan ego ya. Tahu ilmunya tapi ya ego lebih besar gitu. Ya. Jadi si data ilmu tuh kayak diabaikan lah. Gitu.
Ya, lihat sekarang yang punya coffee shop sudah ada juga, tapi itu cerita yang berbeda. Tapi kan dari bisnis yang lainnya pun akhirnya tetap punya budget buat liburan ke New Zealand kan? Ya, disyukuri saja. Nggak dari jualan kopi maksudnya. Jualan. Itu mah yang Ya, lain mungkin. maksudnya, bab kehidupan yang harus saya jalanin lah gitu. Ya, nah sekarang tinggal ngobrolin liburannya. Asik, liburan. Ini liburan ini ya. Kemarin baru dari Jepang. Jepang, terus itu family trip. Ya. Kayak kalau lihat di sosmed kayaknya nggak cuma keluarga inti ya, itu Iya, keluarga besar. keluarga besar. Keluarga besar. Bedol desa ke sana. Bedol desa. Tadinya tuh kan rencananya cuman ya keluarga inti doang. Terus istri saya iseng ngajakin. Yang Iseng? lain. Iya, iseng ngajakin. Mau ke Jepang. Ternyata pada mau, ya udah. Pada ikut. Akhirnya berangkat lah. Dia berangkat. Yang satu malah adiknya istri tuh pergi dari Singapura. Oh, lagi di Singapura. Emang dia lagi tinggal di Singapura kan? Oke. Kan si suaminya lagi tugas di sana kan. Jadi ya udah dia berangkatnya dari Singapura. Oh, Jepang. Berapa kali ke sana ke Jepang? Baru pertama kali. Oh, kemarin pertama kali. Pertama kali ke Jepang. Udah Baru sekali juga. iya. Ke Tokyo, data pasti. Bulan apa ke sana? Desember. Desember. Pas. Itu menjelang salju. Cok, jadi sengaja Desember kan ya? Di benak tuh salju gitu ya. Pas datang krik. Salju tuh Januari. Makanya. Tapi agak di luar bayangan saya sih Jepang Good way atau bad way? Di luar bayangan. Kalau saya good way. Ternyata sewah itu. Enggak, masih Oh, malah enggak. under ekspektasi ya. Ah, serius? Ekspektasi segini, Ah. ini segini gitu. Oke, kita bisa lihat dari tempat yang dituju. Tokyo, Osaka, Kyoto. Ya, Datang semua tuh. Fuji. Gunung Fuji. Tapi nggak ke gunungnya ya, saya masih di Oh, ngelihat Fujinya. cuman di perkampungan tradisionalnya. Oke. Karena kan ke gunungnya ya Masih harus hiking lagi tuh. Shirakawa go? Enggak. nggak. Shirakawa enggak. Karena kan judulnya teh semi backpacker ya kemarin teh nyobain. Jadi nggak pakai travel gitu, nggak Oke. pakai travel agent. Jadi ya ngandelin Google Map aja sama apa aplikasi buat transportasi Klook ya. Klook. Buat sewa-sewa mobil gitu. Pakai JR Pass juga. Ya. Lu nggak beli JR pas pakai apa sih? Atau lagi teh kartu apa sih? Ya, kalau kita mah kayak Imani gitulah, tapi bisa semua. Oh, iya beda. Itu lagi teh bukan JR Pass. Jadi bisa semuanya. Oke. Oh, itu lumayan berarti ya. Iya, Lumayan harganya. beli berapa yen gitu awalnya teh. Iya, Ya, iya. kayak kalau dirupiahin mungkin sekitar 65.000 atau 45.000 gitu. Nah, itu kan Jadi yang tak pikir-pikir mahal juga. Coy, Jepang, coy, itu salah satu destinasi liburan yang Iya, lumayan. iya, iya. Tapi Betul kan? untuk saya kan seneng sepatu ya, seneng Koleksi sepatu. terus jaket, apapun lah gitu berbau Ya. baju. Oke sih harganya murah banget. Banget. Tapi bener ya, cowok kalau disuruh ditanya mau hadiah apa? Sepatu. Cowok mah simpel. Ya. Iya, bener. Itu sok. Kita beli sepatu, nggak apa-apa. Kita bayangkan deh, ya, sepatu cari kamu Nyesel nggak? Nyesel. Jadi ngalamun deh ya. Tapi ini referensi, cowok itu kalau pergi beli apa sih sepatu? Sepatu. Simple, cewek kan mungkin pernak-pernik segala macam. Kita mah cowok sepatu udah seneng dikasih sepatu, hadiah ulang tahun sepatu. Ya kan? Pas di Jepang jalan malam nggak? Jalan malam. Shibuya Serem nggak? enggak. Gue nanya. Karena tingkat keamanan di sana bagus, tingkat kriminalitas rendah, sangat rendah. Sien jurik tuh maksudnya. Jurik Jepang kan yang di film Nobita nih. Saya lebih ketawa daripada takut. Itu sih. Udah kan maksudnya hotel teh kan rada-rada poek lahnya Oke. di lorong nanti gitu. Oke. Tapi ente nanya Ini daerah mana? Tokyo. yang di Tokyo. Yang di Tokyo, oke. Tapi lupain nama daerahnya teh. apa ya. Ya hotelnya kan kecilnya, Iya. kamarnya kan segitu-gitu nih. Dengan harga di sini bisa dapat trans hotel gitu kan. Oke. Jadi itu kan Wah, hotel biasa bintang 3. ini berapa meter sih? Iya. Ini nggak jauh dari inilah. Benar. Ya kan? Di sini dapat trans hotel gitu. Terus lorongnya kan gelap. Oke. Tapi nggak ada takut sedikit pun gitu. Sama, benar. Jepang tuh itu. Kalau di sini, Beda. Entah kenapa. kayak gitu nggak lihat tukangnya. Tahu nggak? Salah satu faktornya katanya orang Indonesia ini kan memelihara yang namanya mistis, dipelihara dari kecil. Disugestikan ya. Disugestikan. Jangan lewat jalan itu, nanti ketemu setan. Aja kan dari kecil kita udah ditakut-takutin. Awas lo, nanti kalau ke situ ada setan. Nah,
di bedah kita setan itu serem. Kalau enggak jangan nakal nanti ditangkap Pak Polisi. Buat kita, Pak Polisi itu galak. Itu kan dari kecil ditanamkannya gitu. Nah, beneran di Jepang Tapi enggak. kalau dilihat-lihat jurik di Indonesia kan serem kan? Ya. So, Bener-bener. kalau lihat di film-film ya, Ya. udah pernah lihat realnya secara visual. Enggak, belum pernah. Pernah Bayangan Hitam. Oh bayang, orang untungnya belum. Dan jangan mau lah, nggak mau. Kalau kebetulan dikasih nggak bisa nolak dong. Iya. Tapi belum. Dan nggak mau. Nggak kebayang lah gitu. Tapi kalau lihat dari film terus Iya. cerita-cerita orang Iya. dibandingin setan-setan atau Luar negeri. Indonesia parah kan? Iya, bentuknya gitu ya. Visualnya nggak ada yang enak lah gitu. Makanya Giliran si vampir Twilight Saga kasep setan. Udah gitu glowing mukanya. Di kita mah wah gitu kan. Iya. Katanya sih ada yang bilang itu memang wujud setan adalah pencitraan dari pengalaman orang yang membayangkannya. Artinya saat orang Indonesia punya gambaran setan gitu ya begitulah. Nah, saat di luar negeri kan orangnya lebih realistis, lebih logik. Mereka tidak terlalu hal-hal yang sifatnya mistis, tidak terlalu ya. Jadi saat mereka membayangkan sosok makhluk astral, buat mereka dari kecil pun gue udah nggak takut. Jadi tidak akan membayangkan sesuatu yang akan menyeramkan. Makanya hantunya hantu-hantu Dracula. Ya, karena masih hantu itu tidak menyeramkan untuk mereka. Gitu. Jadi tidak kebayang tuh bentuk seram versi mereka. Katanya. Iya, salah siapa ya? Iya, nggak mau nyalain orang tua dosa. Tahu gini pengen dilahirin jadi orang barat. Balik lagi ke liburan nih. Nanti tahu nih Jepang kita kebetulan udah sama-sama pernah ya. Kita sama-sama hobi traveling. Ya. Tapi yang menarik saya pernah ditanya sama bukan ditanya. Saya pernah mendengar satu obrolan. Lu pernah nggak liburan di tempat lo, di kota lu sendiri? Artinya pernah liburan di Bandung nggak? Ini gini, ini menarik ya. Saya sama istri saya konsep liburannya beda. Gimana? Kalau istri saya tuh konsep liburan nih jalan-jalan. Jalan-jalan, turis. Turis, Oke. dia kan pergi ke suatu tempat, nge-explore gitu. Oke. Kalau saya beda, Gimana tuh? pergi ke kota mana. Jadi konsep liburan saya tuh benar-benar saya nggak mau capek gitu. Oke. Gak apa-apa capek di jalan, tapi begitu sampai destinasi, saya istirahat. Itu konsep liburan saya. Sampai sana istirahat, lah ngapain? Itu konsep liburan saya. Jadi saya tuh lebih nyaman diam di hotel, tidur, nonton TV gitu. Jadi di Jepang kemarin ngapain? Ya di Jepang mah ya. Keluarga, karena family trip. Saya kan hitung tuh langkah pakai ini kan, lihat di jam tuh kan. 30.000 langkah sehari. Karena memang banyak aktivitas jalan di sana karena ya. kan semi backpacker lah, Yes. gitu kan kita pakai public transport segala macam gitu. Enggak, Saya mengkot Pak. tapi nggak memilih tiduran santai Iya, di sana. Makanya tadi kalau disebutin pernah nggak ngerasain liburan di kota sendiri? Di kota sendiri. Kalau saya misalkan gini, anak saya nih pengen tidur di hotel, misalkan saya tidur ke mana ya, ke Padma gitu atau ke Trans Hotel, ya udah itu buat saya liburan. Pas di sananya ya udah. Karena saya tidur itu buat saya liburan itu gitu. Tidak di rumah, Iya. tidurnya di sana, Iya. itu liburan. Liburan kalau buat saya liburan. Tapi kalau buat istri saya enggak. Itu hanya pindah kasur. Tidur. Jadi kalau tadi tanya pernah nggak rasain? Kalau saya iya. Oh, liburan versi seorang Mang Tito, Bermalas-malasan. liburan itu adalah bermalas-malasan. Jadi kalau saya tuh seneng tuh liburan tuh bermalas-malasan. Jadi misalkan saya lagi penat nih, saya bisa ngajak istri saya ke tempat yang memang nggak berisik gitu, nggak nggak crowded segala macam gitu. Misal kemarin saya nemuin tempat yang menurut saya enak lah gitu di Tawangmangu. Sebelumnya saya nemu tempat lagi di daerah Pangandaran tuh, ada di Citumang tuh, ada hotel dari kontainer gitu, pinggirnya sungai Citumang tuh. Ya udah saya ngelamun aja di situ di berandanya sambil ngopi udah. Nggak ngapa-ngapain. Nggak apa-apa. Handphone mati. Ya taruh aja di dalam kamar. Ini berarti memang konsep liburan ini berbeda-beda untuk beberapa orang ya. Ya. Yaitu dia, karena versi orang tertentu harus turis, harus sightseeing, explore. Ada juga yang gue pindah tempat, di sana gue pengen nyantai, itu juga liburan. Dan untuk seorang Mang Tito, itu berbalas-balasan. kalau nggak kita balik. Maksudnya kan kita udah berkegiatan nih. Iya. Sehari-hari capek. Kenapa harus berkegiatan lagi di sana? Masuk akal di satu sisi. Di satu sisi masuk akal. Ngapain kita harus capek lagi di tempat liburan? Santai aja. Oke, anggap sekarang nih kalau kita ngomongin liburan, konsep liburannya itu
ambil gaya istri. Ya. Explore nih. Ini kaitannya sama pertanyaan tadi. Saya pernah juga yang ditanya, di Bandung misalkan nih, kita pernah nggak sih staycation, tapi ke staycation itu kita pakai angkutan umum. Jadi kayak yang, gimana caranya kita bisa sampai ke Ciwidey. Misalkan kita ke Ciwidey, naik angkot yuk. Itu jadi kayak kita traveling, exploring, tapi kota kita sendiri. Karena kita bisa melakukan di tempat lain, kok di kota sendiri orang jarang melakukannya. Belum. Belum pernah? Belum pernah. Tapi kayaknya asik. Harus coba. Saya pernah sekali. Waktu itu pun zaman pacaran. Waktu nyonya, waktu itu hadiah ulang tahun kan. Oh, tapi sama nyonya. Bukan. Sama nyonya. Bukan. Nyonya. Mau ngapain? Aku pengen ke Boska katanya. Ayo. Tapi kita pakai angkutan umum. Wah, sesaat. Mungkin nggak ya? Itu berapa tuh? 2010-an, 13-14 lah. Oke, dan masih penuh kan? Masih penuh. Angkot tuh masih penuh kan? Betul, orang tuh masih menggunakan transportasi angkutan umum. Saat kita mikir, kita rumah di Bandung Timur. Mikir Boska kan kayak yang susah dijangkau. Saya tebak ya, 2 kali naik. Margahayu Ledeng, iya. Stasiun Lembang. Stasiun Lembang, betul. L300. L300. Itu. Zaman dulu tuh kita suka paling angkot, bener nggak? Betul. Sebelum ada apa tuh? Maps. Bukan, ada Apa tuh? Gojek. Oh iya, ojol. Kita Sebelum ada apalin ojol. dong, angkot, Betul. bener nggak? Tapi yang kita apalin kan kadang angkot tujuannya. Orang Bandung nggak ngapalin nomor trayek, Nggak. tapi ngapalin angkot hijau. Kalau nggak namanya daerahnya. Angkot apa? Camceroyom. Nah, itu. Nah, eta. Iya kan? Jarang 09 gitu. Urutan ketiga Itu itu. seninya generasi kita. Tah, itu dia. Nah, terus gue. Nah, terus akhirnya nyobain lah. Ternyata bisa kok. Gini, misalkan kita ini gaya istri ya, Iya. yang explore. Kita ke Vietnam. Gimana cara kita mencapai titik itu? Kita kan ngulik. Naik ini kah? Jalan kah? Alat transportasi apa? Nah, tapi di Bandung, karena kita adalah tuan rumah di tempat kita sendiri. Orkamsi. Akamsi, Warlock. Warlock. Kita ngerasa kita nggak perlu, kan bisa pakai motor, bisa pakai mobil. Padahal nguliknya itu juga seni, mah. Betul. Naik angkot ini, wah, di angkot nunggu, bayar sekian, adu argumen tentang bayaran. Nah, gitu. Itu seru loh. Cobain deh, Bang. Pernah sih ngajak anak naik angkot. Udah lama tapi anak pertama sih naik angkot. Udah ngerasa punya duit nyuruhnya. Dulu mah zaman kita sekolah kan. Sekolah. Ngitung. Karena sama RT 600 nah hasilnya 1.000 tuh Nah, dikurang. itu dikurang. Aduh, tak emosi. Sekarang aku tambahin. Sekarang pikirannya udah Tapi saya semua anak saya, kecuali yang kecil lah sekarang ya, udah belum? Oh, udah juga. Selalu saya ajakin naik KRD. naik apa? KRD tahu nggak KRD? KRD itu apa sih? KRD. Kereta api tapi lokal. Oh, komuter. Bukan komuter ya? Jakarta mah komuter. Komuter ya, Jakarta. Oke. Sebutnya KRD. Pernah nggak? Belum. Itu dari mana ke mana? Semua anak saya pernah ajakin itu. Trayek mana? Jurusan mana? Bandung, stasiun Bandung, Stasiun Bandung. Ke? Cicalengka. Wah, jauh itu. Ranca Ekek. Nggak sana lagi, Cicalengka. Cicalengka, Iya. arah Nagrek kan? Iya. Cicalengka tuh. Semua anak saya pernah ajakin. Oh ya? Iya. Tujuannya apa, Bang? Merasakan apa yang pernah saya rasakan dulu. Karena saya dulu pas diajakin sama ayah saya, naik itu seneng. Udah kurang mantul ternyata. Sebentar, Pak. Ini agak plot twist. Saya pikir nih arahnya, saya diajakin orang tua saya. Wah, ini udah kurang. Tadinya bakal klimaks kan. Iya, saya sudah menyangka akan seneng juga. Tidak. Kurangnya guys menggebu-gebunya. Anak saya harus merasakan orang tuh. Saya dulu seneng kan, saya ngajakin kayak gitu. Ternyata beda, Beda zaman. Beda, Sudah saya terkena teknologi, bro. Ya, naik mobil aja lah. Air mata yang keluar bukan air mata bahagia. Nah, kamu nggak ngerti ya? Kenapa ayah ngajak kamu ya? Udah panas-panasan kan. Itu perjuangan. Turun, beli tiket lagi, naik lagi kan. Mobil parkir di stasiun. Iya, dan saya kan tidur pasti kan. Saya harus gendong. Di kereta tidur. Tidur pasti harus sejam. Dia tidak mengalami melihat. Tidak. Kalau saya dulu kan melek, anak saya tidur, Pak. Buat bapak-bapak ya, mungkin kalau berencana nih. Tapi bener, saya juga beberapa teman pengen ngajak anaknya naik kereta dalam kota, pengen ngasih experience itu. Tapi ya mungkin kalau yang lain mungkin Ya tergantung anaknya. Anak kan punya selera. Kebetulan
Begitu juga kalau ngajak istri belum tentu cocok juga. Istri kita kayaknya inces ya. Bener loh. Kalau itu dia, perempuan kan beda-beda ya. Ada yang mau diajak gini, ada yang mengatakan nih, perempuan tuh yang enak tuh yang bisa diajak susah. Gimana dulu? Kan maksudnya gini ya. Oh, enggak Pak, beda Pak. Beda, yes. Ini, istri saya kalau di dalam kota Pak, nggak mau diajak susah Pak. Kot. Kalau di luar negeri Pak, waduh jalan mau terus Pak. Selama ada toko baju Pak. Saya mau bilang, tahu nggak kenapa dia suka jalan? Jangan ada toko yang terlewat. Kok nggak capek-capek? Jadi fenomena cewek diajak susah itu tergantung kondisi ya. Tergantung kondisi. Dalam kota Bandung nggak apal orang mah. Kadieu. Saya ajak sini, Udah. Kalau di luar negeri? Luar negeri, aduh. Kita yang udah jangan. Kayak itu sih katanya. Katanya. Nah ini ya, ngomongin liburan ini kan ada beberapa nih. Kita ngalamin suka liburan sendiri nggak? Me time. Enggak. Minimal sebelum nikah. Sebelum pacaran mungkin. Enggak, berarti bukan solo traveler. Bukan. Oke, berarti liburan sama teman, liburan sama pasangan, liburan sama keluarga besar mungkin ya. Belum pernah sebelum nikah ya. Belum pernah liburan sama pasangan, belum pernah. Oke. Sama teman-teman berarti. Teman atau enggak sama keluarga. Kabarnya suka banget nih ke Pangandaran. Banget. Emang di sana sampai ada guru sekolah anak tuh. Ayah, ada bisnis di Pangandaran? Enggak, mister. Kenapa? Kok sering banget ke Pangandaran? Suka-suka gue yang mau pergi, kenapa urusan? Sesuka itu Pangandaran? Sebenarnya sih ya bukan suka-suka banget sih. Cuman kan pantai yang secara lokasi dekat, makanannya enak, ya Pangandaran. Jadi anak kalau minta ke pantai, daripada ke Pantai Anyer, Carita, utara ya itu ya. Sukabumi kemana? Nah, Pangandaran lebih enak lah. Emang di sana ada tanaman apa sih? Bapak mungkin lebih tahu Pak. Ini kata teman-teman kita. Katanya ada beberapa jenis tanaman, palawija. Herbal buat kesehatan. Tapi sekarang saya lagi coba ke ini, Mang, ke Garut. Itu katanya bukan yang Santolo ya, yang lewat Ciwidey, Ranca Buaya. Itu katanya pantainya juga bagus. Pantai Selatan ya? Dari mulai Cidaun. Cidaun, yes. Cidaun, terus nanti lewat ke Sayang Heulang. Santolo. Udah pernah ke sana? Udah. Saya belum, bagus nggak sih? View-nya bagus, Pak. Motor. Apapun, mau pakai mobil pun aman. Mobil juga enak. Oh ya? Pokoknya jalan enak lah. Si pantainya sendiri karakternya gimana? Sama kayak Pangandaran nggak? Campur. Jadi ada yang kayak Pangandaran, yang maksudnya pantai yang bisa bermain. Ada juga pantai yang memang view-nya bagus gitu, tapi ombaknya gede. Surfing? Enggak juga. Surfing. Apa kayak di apa tuh? Kalau di Bali itu yang tebing terus ombaknya gede gitu apa? Oh. Uluwatu. Bukit, tebing berarti. Oh, ada yang kayak gitu. Oh, pasir putih juga ada? Ada. Ya, pengen nyoba ke sana. Berapa jam? 5 jam ya? Jadi gini, kalau pakai motor, ini kata teman saya yang pakai motor ya. Jadi kalau pergi pagi itu dari Soreang, start Soreang pagi nih jam 6 lah. Oke. Nyampe lagi Ciwidey itu, makan malam di Ciwidey lah, lalu Ciwidey lah. Maghrib tuh Ciwidey. Oh, artinya menghabiskan waktunya tuh siang ke sore kembali, maghrib sudah di Ciwidey lagi. Oh, lumayan berarti ya. Jadi makan siang tuh di sana. Oke. Jadi ya mungkin 5 jam lah. 5 jaman ya? Motor ya. Wah, boleh dicoba nih. Mungkin tertarik. Tapi enak mah nginep sih. Banyak hotel? Banyak. Oh iya. Ada pantai apa tuh ya? Nanti browsing deh. Ada. Saya sempat googling soalnya. Cottage gitu. Oh, lebih ke untuk keluarga juga? Ada, keluarga ada. Berarti pernah... Honeymoon juga ada. Honeymoon juga ada. Pernah bawa keluarga ke sana nggak, Pak? Nah, kan gini. Jadi kan jalur Ciwidey sampai ke Cidaunnya itu berkelok-kelok tuh. Kalau buat anak kecil kurang cocok. Pasti pusing. Cocok-cocokan juga berarti ya. Oke. Ini balik lagi nih, saya masih tertarik tentang liburan di kota sendiri di Bandung. Bandung ini kan, kalau kita ngomongin ya, kita anak 90-an nih. Tempat wisata di Bandung dulu pilihan nggak banyak ya.
Soalnya kalau mau ngomongin apa, Cibaduyut itu bukan tempat wisata, tempat pusat belanja sepatu. Belanja sepatu. Itu gitu. Terus tempat wisata itu paling kita main ke Lembang. Tempat hangout lah ya. Hangout. Kita sebutnya hangout ya. Lembang. Tempat Wah. main. Nih kalau Iya nih. Apaan? Kita sambil kan udah menjelang nih. menjelang, waduh. Kita coba liwat lah. Sambil Ini ngobrol, sambil ngaliwat. Wah. Katanya sih menu baru nih. Ini menu baru di The Twig. Ini Apa? Sunda banget. Jeroan. Masalahnya di mana? Saya tidak melihat ada masalah di sana. Tambusu, babat, paru, Wah. sayur asam. Ini menu andalan di The Twig, Bang. Menu baru. Menu baru. Di The Twig tuh khasnya memang nasi liwet. Oke. Lihat, cobain ya. Oh my god. Saya telepon mama saya dulu suruh kesini. Ini kesukaan ibu-ibu. Nanti ajak sini ya. Ah, pasti. Terima kasih. Ini kita sambil ngobrol tentang liburan, kita sambil nikmatin nasi liwet dengan apa? Topping jeroannya ini menu Bisa baru. kan nasi liwet tuh ayam, Ya, gurame kan. betul. Nah, di sini tuh ada paket nasi liwet yang temen nasinya itu jeroan. Oke, walaupun ini juga ada apa? Ada Kentang Mustopa Mustopa, ada ini namanya daun digoreng nih ya. digoreng. Daun Kailan goreng. Kailan goreng. Oh, ada juga samal. Orang Sunda nggak pakai B. Nggak pakai B. Samal. Ini nggak pakai J. Nggak pakai J. Pakai Y. Nying. Iya. Nggak pakai N, nggak pakai NG. Pakai R. Jadinya? Anjir. Sama nggak pakai D. Senal. Unik dah orang Sunda pada. Berarti ini kita sambil ngobrol sambil enjoy ya. Oke. Sambil ini ya, sambil. Betul. Oke, tadi ngobrol lagi nih di Bandung kita zaman kita liburan nih, Bang Tito. Ya. Kita tuh pilihannya sebenarnya tempat wisata tuh kalau nggak utara, selatan. Selatan Kawah Putih. Selatan pasti ke Ciwidey. Ciwidey, utara tuh Lembang. Dago. Tapi kan Dago nya kitu weh. Ya. Nah, yang menarik ini adalah kawasan-kawasan wisata. Kalau sekarang nih tempat wisata di Bandung kita ada beberapa tempat di utara. Kalau zaman dulu kan memang natural ini ya, natural apa namanya? Natural wisata natural gitu. Alam. Alam. Jadi nggak yang betul. bukan kayak Dufan tuh kan dibikin kan. Yes, betul. Wahananya dibikin. Floating market kan dibikin. Betul. Dulu kan ya udah tangkuban perahu kan alam. Gitu, Zaman dulu kan bedanya gitu. Kawah Putih alam, kita datang ke sana. Ya. Bahkan dulu yang paling populer 90-an Puncak. Kalau dipikir-pikir kita ke Puncak ngapain? Sampai atas. Jadi ada yang dingin. ngomongin Puncak. Kenapa? Ya random banget ya. Jadi teman-teman sama saya Ya. lagi gabut kan. Oke. Tengah malam nih. Hah. Jam 11 apa jam 12 ya. Hah. Lagi main PS. Hah. Masih PS ini loh, PS1. masih PS1 ah. PS1. Main WE. Aduh. Ingat? Wah. Main Ron Robin. Ron Robin semua ketemu. Nah, Ron Robin semua ketemu. Set. Orang ke itu ya? Kemana? Kemana? Orang ke Puncak. Temen saya yang bilang. Nyeletuk itu teh. Nyeletuk. Nah. Yang lain teh, oh Puncak hayu. Nyampe di Puncak, udah Puncak. Ngangkat dia aja. Kan mari ngomong ke Puncak. Terus? Lain eta teh nu susu teh. Lembang, Lembang sen. Nabina Puncak Ciawi. Terus tapi Puncak di perbatasan teh nu jualan jagung. Jualan jagung. Enggak ada tugu. Set, udah berhenti kan. Geus panas bujur urang. Nah kadinya kan main dia ngomong Puncak. Henteu maksud urang teh nu aya susu teh cenah. Lembang. Lembang kan. Ini kan maaf nih jauh. Lah dia selama di perjalanan ngapain? Jadi dia tuh nah jauhnya ke Lembang teh. Di Lembang memang ada puncaknya. Ada puncak. Tapi bukan kawasan puncak. Serandom itu Pak. Tapi berangkat. Berangkat naik motor Pak, bukan naik mobil ya, naik motor. Hah? Motor? Iya, Pada larang dong. Bujur. Iya lah pada larang. Cianjur dong. Iya. Ciloto dong. Tengah malam. Masat berhenti. Nah, dianya kan Puncak. Nah, susu. Keren banget. Kita sangarana. Bukan Denny Kuburan kan?
belum kenal. Belum kenal. Iya, ya baguslah kita kenalnya sekarang. Wah, tapi itu wah. Dia orang kaya, Pak. Jadi selama kita berteman itu, dia donaturnya. Jadi Oh, kita oke. keluar uang. Kita Oke, nggak berani oke. marah gitu. Iya. Cuman, Ya, cuma gitu mana doang. emang. Mereka ngambek donatur. Nah, ini balik lagi nih ke industri wisata ya. Sambal, Pak. Oh, pasti. Tidak banyak menurut saya. Tidak banyak orang berani mengambil resiko membangun bisnis tempat hiburan. Karena bisa jadi satu yang paling kerasa apa, Cik? Musiman. Ya. Banyak orang berpikir tempat liburan itu kawasan liburan kalau lagi musim liburan sekolah atau lagi nge-hype tempatnya. Kan ada tuh beberapa tempat tuh. Jadi ini bukan bisnis long term. Setuju nggak sih? Ada beberapa yang memang bukan, Pak. Tapi ada juga yang memang tipikal bisnisnya menarik lah gitu. Oke. Kalau Bapak lihat nih, di sepanjang Jalan Ciamplas tuh ada, dulu mah happening banget lah. Tempat fotoan apa sih? Ada di bawah lah, di Ciamplas bawah. Itu tuh masuk situ bayar, terus ada beberapa spot foto gitu, ada yang 3D. Oh, ini baru kan ya? Tempat ini kan Baru berapa? sebelum pandemi. Sebelum pandemi, ya tahu. Ya kan sekarang Iya. pas pandemi udah aja. Ya. Dan sampai sekarang Ya. tuh nggak buka lagi. Nah, yang kayak gitu kan sifatnya hit and run gitu. Oke. Happening, dah gitu. Tapi kayak tipikal kayak yang memang floating market, Oh ya. Great The Asia Farm. Africa, The Farm. The Farm. Itu kan yang buat anak kecil menarik, buat ibu-ibu juga bisa foto-foto. Segmennya luas nih ya. Segmennya luas. Anak-anak sampai dewasa. Kalau yang kayak tadi kan orang sekali udah gitu. Iya. Kalau ke floating market itu kan orang bisa beberapa kali. Iya. Bisa ngajak dengan geng mana, Iya. keluarga siapa, atau ada tamu keluarganya datang ke Bandung bisa dia ke situ. Padahal modalnya lumayan ya untuk membangun bisnis yang hit and run itu ya. Lumayan, kan itu yang punyanya Pak Ferry kalau nggak salah ya. Si floating market dan The Farm, Oke. The Great Asia Africa kan. Aha. Saya pernah ngobrol sama beliau kan. Ya. Jadi dia itu cerita, saya itu tidak pernah mengubah segmentasi pasar saya. Segmentasi pasar saya adalah wisatawan yang datang ke Bandung katanya. Dulu saya punya factory outlet. Pasar saya adalah wisatawan yang datang ke Bandung katanya. Oke. Sekarang saya buka floating market, buka The Farm, buka The Great Asia Africa, ya orang-orang itu juga katanya Marketnya. Jadi dia tidak pernah mengganti Market yang dia tuju. Iya. Cuman mengganti bisnis dia aja. Hebat ya? Yang datang dia sudah tahu. Gua akan nyasar ini nih, si ABC, orang-orang ABC ini. ABC ini kan ada yang sukanya ini gua bikin. Strategi membangun bisnis plan-nya harus Visioner. matang, visioner, yes. Dan itu dilakukan di tempat Bandung yang notabene adalah kota wisata. Iya. Kompetitornya itu kan ada, tapi pemainnya itu aja nggak sih? Itu tuh aja. Bener Tita? Sebenarnya ya? Itu aja. Itu aja kan? Itu aja. Pemain baru tuh nggak banyak ya? Nggak banyak. Modal. Udah. Terus ada di Subang kan, ke sana Tangkuban Perahu, udah masuk kota Subang sih, di Kebun Teh itu ada tempat, saya lupa namanya apa tuh. Itu ada pemain baru tuh, orang Semarang. Oke. Kalau orang-orang taunya biasanya punya Dewi Persik tuh, padahal itu yang punya orang Semarang. Kok orang bisa beranggapan punya Dewi Persik? Karena yang viralnya dulu Dewi Persik lah yang diangkatnya, Jadi kayak frontman-nya. BA lah atau Oh, kayak IBA. Oke, paham. padahal yang punya orang Semarang. Apa itu bisnis apa? Bang Tito? Kayak wahana gitu lagi, kayak tempat wisata lagi. Kayak ada karusel gitu-gitu. Oh. Kayak floating market gitu tuh. Tapi kita nggak tahu ini akan jadi bisnis yang long term setelah berapa tahun kali ya? Enggak, Pak. Wisata itu akan terus-terusan, Pak. Oh gitu? Nggak akan berhenti. Wisata kuliner itu nggak akan pernah berhenti. Tergantung produk kita mereka apa enggak gitu. Iya. Kalau Sebetulnya kan kayak fashion juga nggak akan pernah berhenti. Cuma kan bergeser. ya. Sekarang kan yang jadi trendsetternya adalah Uniqlo, H&M, Ya, Zara, ya. kan lagi ke situ kan. Ya. Nanti kan ini pasti suatu saat ini bergeser lagi. Iya, betul. Kan kemarin eranya distro, factory outlet kan. Iya. Kan muter-muter aja gitu-gitu aja. Dan tidak menutup kemungkinan, makanya ada istilah retro. Yang lama pun akan kembali mungkin, Semua bisnis itu muter, Pak. tergantung ada siapa yang memulai untuk membuat itu populer kembali.
Nah, Gitu-gitu aja. siapa yang membuat itu populer? Yang punya duit gede. Iya. Iya, dia akan mengontrol. Gue ngerasa ini bakal gue angkat lagi nih. Buat menjadi bisnis lah. Iya, yes. Ada yang menarik nih. Apa itu? Ini saya baru ngobrol barusan. Jadi adalah satu orang kaya yang kita lihat dia tuh dermawan banget. Oh punya Nah, ini enak banget. Babatnya. belum makan. Ada orang kaya. Dermawan dia. Ya, kaya banget lah gitu, dermawan. Gitu. Ternyata dia tuh frontliner aja pak. Maksudnya frontliner? Cuma di tampilan depannya aja dia. Tokohnya aja dia. Oke. Di belakangnya mah itu juga. Ah, I see. Butuh sosok untuk orang mengenal brand ini adalah dia gitu kan. Tapi orang di belakangnya pemainnya itu lagi. Oke. Jadi bapak bisa tebak lah. Ya. Ya, teman Bapak juga itu. Teman Bapak juga. Kenal saya pak itu pak terlalu besar. Buat Bapak terlalu besar apalagi buat saya. Gede banget lah. Oke. Ini Penguasa. kayaknya hari ini kita ngobrolin tentang liburan. Ada unsur wisatanya di sana. Kita ngomongin kota Bandung kita tercinta dengan masakan Sundanya yang sedang kita nikmati. Silakan datang ke Cafe The Twig. Ini enak sekali tuh. Bentar ya, cabainya dulu. Jadi, tapi yang harus kita tahu bahwa saat kita berada di satu tempat yang kita pikir kita tahu semua. Ya. Bandung, kita ngerasa, oh orang mau Bandung pisan. Tapi mungkin di satu saat kalau kita disuruh membuat sesuatu di sini, kita belum tentu bisa jalani juga. Elemennya banyak sekali, apalagi bisnis, wisata, dan segala macam. Saya yakin semua orang Bandung belum pernah mengeksplor Bandung. Iya. Saya yakin, Sepakat. termasuk saya. Nggak semua Bandung tereksplor. Nah, apalagi Bandung Barat ya, panas. Cimahi, bro. Iya, makanya banyak hal yang sebetulnya kita banyak potensi yang ya buat kita sebetulnya bisa jadi duit gitu loh. Iya. Jadi, nggak ada salahnya kita mencari tahu. Kita ngomongin potensi, wisata selalu menjadi potensi bisnis yang bagus. Ya. Selama kita tahu uniqueness yang kita punya, Betul. produknya apa. Ada kuliner juga, ini wisata ya, wisata kuliner kan jatuhnya. Ada kuliner, dan menjadikan Bandung sebagai tempat liburan atau kota wisata, harusnya kita bisa lebih melek bahwa kita punya potensi bisnis buat kita jual ke wisatawan. Betul. Gitu ya, harapannya seperti itu. Salah satunya ya datanglah ke sini. Kita bisa makan masakan Sundanese ya. Masuk ya. Kalau gitu tinggal closing nih, udah di atas nih. Kalau gitu, ada lagi mungkin Bang Tito. Satu hal. Kita itu harus bisa melihat kesempatan di setiap keadaan, Pak. Iya, sepakat. Jalan macet, kita jangan cuma ngeluh, oh jalan macet ya. Itu pasti ada duit di situ, Pak. Wow. Iya kan? Yang paling pintar ngelihat keadaan jalan macet siapa coba? Udah gak asongan. Sama manusia silver. Masa manusia sih, Pak? Iya kan? Iya. Saya dulu selalu bilang kayak gitu, Bandung macet tambah banyak. Ya berarti banyak orang yang banyak orang yang datang ke Bandung dan bawa duit pasti. Gitu Harusnya loh. kita bisa memanfaatkan Iya. itu. Yes. Betul lah. Bisa melihat sisi baik dari setiap hal yang dari setiap keadaan. Iya. Nice. Bang Tito, nuhun kita ngobrol-ngobrol hari ini. Kita Kami dia tuh. oh pasti atuh itu mah. Kan dia mah. Tuangan ya. Kalau gitu di obrol edisi hari ini udahan dulu. Oke. Ini kalau subuh-subuh memang salah satu yang membuat obrolan makin nikmat adalah makanan. Makanan. Biasanya mie instan ya. Mie instan. Pakai telur. Pakai telur sama cengek. Nu masakna hiji. Hiji. Makan kabehan. Makan kabehan. Yang masak makannya terakhir. Terjadi di semua tongkrongan. Kalau gitu terima kasih udah nonton di obrolan episode ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya Bang Tito. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.